nggak usah perlu pergi ke Jepang. Kami bisa sanggup untuk membangun MRT di manapun. Sekarang yang kita sudah melakukan relation ya, connection itu ada beberapa provinsi antara lain Makassar, Bali kita melakukan MOU gitu ya. Kemudian Palembang kita kerjasama karena di sana ada LRT. MRT Jakarta masuk pada posisi kota yang sudah jadi sekarang. Ini permasalahan. Benar. Beda kalau kita bisa membangun satu kota yang masih baru. JICA bayar langsung ke kontraktor. MRT nggak ada uang. Semua pet ini tidak ada uang. Uangnya tetap ada di lender. Lender dia bayar langsung berdasarkan verifikasi yang ketat tadi, bertahap tadi. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu orang yang berdua sangat-sangat spesial ya, namanya Pak Tuhiat. Beliau ini bosnya perusahaan yang kita semua bangga, yaitu MRT. Jadi dulu kita ada KAI, habis itu nambah lagi LRT, nambah WUSH, habis itu nambah MRT juga. Ya, nggak berurut lah ya, tapi kira-kira kayak gitu. Jadi hari ini thank you banget Pak Tuhiat udah hadir ke sini ya buat kita ngobrol-ngobrol. Tapi kita mulai nih. Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi ngelihat tim sosmednya keren banget itu. Pembangunannya itu diliput terus, itu really appreciate itu. Soalnya kan kita jadi semuanya pada bisa ngikutin, mungkin kita semua juga excited kali dengan kedatangannya MRT. Kenapa? Apa ya, itu jadi sebuah prioritas buat MRT? Saya kira kalau di sosmed kita standar ya. Kita lakukan itu, kenapa? Karena MRT Jakarta adalah BUMD. Own 100% share by Pemprov DKI Jakarta. Sehingga setiap jejak langkah dari BUMD itu saya punya privilege untuk di-record. Supaya bisa ter-record dan bahkan kita membuat satu buku sejarah. Sebagai track record gitu kali ya? Ya. Sekarang yang pengguna MRT udah berapa banyak per bulannya? Tahun 2003, 1 tahun kita sudah melayani penumpang 33,5 juta orang. Kalau kita average per hari 91.000 penumpang per hari. Ya. Menginjak tahun 2024 di awal tahun bulan Januari, bahkan dari November, Desember, Januari kita sudah achieve di atas 100.000 orang per hari, penumpang per hari. Jadi kita targetkan di tahun 2024 itu adalah 33,7 juta penumpang bisa kita layani dan bahkan lebih banyak lagi dari itu. Itu tuh pernah ada survei nggak sih? Ini orang-orang tuh yang kan angkanya besar sekali kan, 100.000 per hari itu besar sekali. Apakah ini dulunya itu adalah orang-orang yang satu-satunya cara transport mungkin pakai motor, pakai mobil, atau dari mana itu sebelumnya? Ya, sebetulnya ini fase kita itu pada fase 1 ya. Fase 1 itu Lebak Bulus, Mas Leon ke Bundaran HI just 16 kilo ya. Dan yang menggunakan transport publik itu adalah penumpang loyal. Karena rata-rata mereka adalah bekerja di pusat kota, di Sudirman, Tamrin, dan sekitarnya, daerah sana. Jadi berdasarkan kajian awal pun memang diprediksi kurang lebih sekitar 100.000 penumpang per hari. Itu baru 16 kilo. Baru 16 kilo. Jadi kalau misal fase-fase lain jadi bakal meningkat drastis. Bahkan sampai kota itu perkirakan Lebak Bulus kota itu praktis 28 kilo sekitar 550.000 penumpang per hari. Oh, eksponensial ya tumbuhnya, bukan linear ya? Bukan. Kenapa? Ya masuk akal sih ya. Kenapa? Kenapa? Karena Lebak Bulus HI hanya menjaring penumpang yang berasal dari selatan Jakarta. Hanya itu. Tapi begitu masuk ke utara, dia bukan hanya dari pusat saja, dari timur, dari barat yang masuk arah ke utara. Nah, menariknya kayak gini nih. Kan, maksudnya kalau saya sendiri, saya udah merasakan naik MRT. Menurut saya bagusnya luar biasa gitu. Nah, dan kesannya kan, ini kan dari segi demand, is not a demand issue. Udah pasti orang, kalau misalnya jadi, orang pasti pakai lah gitu. Soalnya kan bagus kan. Nah, tapi di sisi lain, perencanaan MRT itu sebenarnya udah dari tahun 1980-an. Sebenarnya yang setahu saya, kalau misalnya saya searching online itu kan, kalau nggak salah yang mencetuskan ide pertama mungkin Pak Habibie kalau misalnya saya nggak salah. Nah, pertanyaannya kenapa sih baru belakangan ini jadinya gitu? Pencetus awal memang ide dari Pak Habibie ya. Kemudian turut dilanjutkan oleh beberapa gubernur. Bahkan periode saya menjalani melaksanakan MRT aja udah 6 gubernur nih posisinya nih. Sejak 2013 awal saya. Posisi sejak awal, sejak nol. Udah 6 gubernur ya? Sejak nol saya ya. Nanti kita bisa hitung gitu. Iya. Gubernur itu. Nah, mengapa dulu
seperti itu dan sekarang the fact is kejadian gitu ya, kenyataannya seperti itu. Ada beberapa sebetulnya yang mungkin bisa saya share gitu ya. Pertama, political will. The political will is important untuk bisa melaksanakan ini. Itu high level commitment. Satu. Kedua, banyak tantangan yang dihadapi sebetulnya oleh mereka yang akan melaksanakan ini. Pertama dari sisi regulasi, siapkah pada saat itu posisi regulasi? Kemudian yang kedua bagaimana financing yang dilakukan? Karena sangat sulit ya untuk sekarang aja yang fase 1 itu kan 16 triliun sekitar. Kemudian beberapa hal lain, momok terbesar mungkin kalau di Jakarta atau di Indonesia itu adalah masalah lahan. Walaupun underground tetap membutuhkan lahan. Kenapa? Ada entrance, ada cooling tower, ada ventilation tower. Itu kira-kira yang terjadi dan sekali lagi the point is the political will untuk bisa melaksanakan itu. Tadi kan 6 kan? 6 2013 berarti kan dari Pak Jokowi yang jadi gubernur DKI. Kan Pak Jokowi habis itu Pak Ahok ya? Pak Ahok. Terus habis itu kan Pak Anies. Belum, Pak Jarod kan masih. Oh iya Pak Jarod, oke. Kemudian Pak Soni juga yang jadi Pak Soni Sumarsono juga sempat gitu kan. Kemudian Pak Anies baru Pak Heru kan jadi 6 nih. Oke. Iya. Kalau misalnya nggak dihitung sih nggak kerasa. Oke. Tadi maksudnya political will, ini maksudnya political will apa? Apakah political will harus dari gubernur atau harus didukung sama pemerintah pusat? Semua. Kenapa? Karena MRT itu adalah proyek strategik nasional, PSN. Sehingga infrastruktur, ekosistem yang ada untuk menjalankan ini adalah harus dari semua pemerintah pusat maupun Pemprov DKI. Dan pemerintah daerah adalah eksekutor. Oke. Terus yang emang ngebangun MRT ini pakai duit siapa sebenarnya? Mungkin boleh sharing apa ya, kayak breakdown persentase. Kan setahu saya kan ada JIKA gitu kan. Iya. Untuk fase pertama, fase kedua, saya mulai mungkin dari fase pertama itu memang JIKA Loan. Ya. JIKA Loan itu untuk 16 triliun pertama atau more or less 125 miliar yen. Waktu itu memang karena saya juga pelakunya ya, posisi saat itu dengan menggunakan namanya 3 sub-level agreement, Mas Rian. Apa itu? Agreement pertama, pemerintah pusat kontrak dengan JIKA. 120 miliar yen. Terjadi sudah, baru masuk sub-level agreement kedua. Setelah uangnya ada di pemerintah pusat, kemudian diterus pinjamkan ke Pemprov DKI Jakarta 51%. Kemudian ada 49% itu diterus hibahkan. Oh. Jadi pure Pemprov DKI dapat dari pemerintah pusat karena 49%-nya adalah beban APBN. Oke. Ya, jadi pure 100% owned by Pemprov DKI kan uang ini. Kemudian ada sub level agreement yang ketiga dari Pemprov DKI Jakarta di capital injection kan kepada MRT Jakarta sebagai equity share. Pure ini equity. Oleh karena itu MRT Jakarta 100% owned by Pemprov DKI Jakarta. Jadi 3 Nah, apa konsekuensinya setelah ada di MRT menunjuk kontraktor untuk melaksanakan kontrak. Begitu dia laksanakan, dia tagih ke MRT verifikasi, teruskan ke Pemprov DKI verifikasi, teruskan ke Kementerian Pemerintah Pusat diverifikasi, terbangkan ke JIKA. Diverifikasi, JIKA bayar langsung ke kontraktor. MRT nggak ada uang. Semua PET ini tidak ada uang. Uangnya tetap ada di lender. Lender dia bayar langsung berdasarkan verifikasi yang ketat tadi, bertahap tadi. Itu direct to contractor. Oh, menarik. Ini namanya 3 sub-level dalam rangka untuk membuat satu governance pembayaran yang bagus. Gitu. Berarti apakah tadi kan 5149 kan? Ya. Apakah yang dari JIKA ini mengcover 51%-nya, lalu 49% itu adalah pakai APBN? Atau kayak gimana? Total loan dari JIKA-nya 100% ke pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat nanti, DKI lo bayar ya 51% ke JIKA. Beban APBD berarti. Iya. Nanti 49%-nya gue yang bayar dari pemerintah pusat. Oh, gitu. Oke. But actually I'm an accountant, I'm a financial, tapi bolehlah menjelaskan. Iya. Nah, berarti sebenarnya dari JIKA ini, emang mereka interest mereka apa gitu? Apakah interest mereka itu adalah sebagai
pinjaman supaya mereka bisa dapat interest, atau interest mereka tuh adalah supaya menjalin hubungan dengan Indonesia lebih baik dan mereka bisa transfer knowledge gitu. No, this is pure loan. Pure loan berarti. Loan 40%, saya ambil contoh phase 1 ya. 40 tahun, grace period 10 tahun, dengan tingkat bunga 0,05. Compare dengan commercial bank pada saat itu, 3%, 4%, this is different. Tapi apa? Tapi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Itu yang kita namakan dengan step. Step itu artinya 30% kandungan itu harus back to Japanese company. Oke. Jadi mereka win-win lah jadinya. Kalau misal dari kita mendapatkan cheap capital, dan juga kita mendapatkan transfer knowledge dari mereka lah ya, mereka punya teknologi. Tapi at the same time kita juga jadi dapat MRT yang yang udah pengalaman yang bantu gitu ya, win-win jadinya. Oke, menarik. Nah terus kalau misalnya seperti itu, apakah proyek infrastruktur lah ya, ini mungkin MRT boleh, tapi dengan yang lain in general, ini bisa payback for itself nggak sih? Dengan operations-nya bisa ngebayarin pembiayaan pembangunannya nggak? 40 tahun kita sudah hitung ya, dengan tingkat bunga yang cukup rendah ya. Kemudian dengan pendapatan MRT setiap tadi dari sisi ridership, karena di stream kita pendapatan kita ada 3, Pak Mas Leo. Satu adalah tiket. Tiket itu kurang lebih kalau fase 1 aja 16 kilo itu kurang lebih sekitar 240 miliar lah setahun ya. Kemudian ada namanya non tiket. Ini yang dari bisnis yang kita rata-rata kita peroleh 3 kali dari tiket tadi. Oh, 3 kali lebih banyak. 700-an, 750 M gitu kira-kira. Saya belum bisa menyebutkan itu, tapi kira-kira the amount is 3 kali. 3 kali. Ini non tiket nih maksudnya kayak penamaan stasiun, besok sewa komersil gitu? Ya, ada beberapa tiket non-tiket ini. Non-tiket itu antara lain adalah naming right yang tadi saya sebutkan, penamaan stasiun. Jadi di fase 1 dari 13 stasiun kita ada 7 stasiun yang sudah ada naming right-nya. Kemudian yang kedua adalah advertisement. Ini bahkan menduduki peringkat pertama di advertisement. Kemudian kita ada retail. Di every station kita ada retail. Kemudian ada telecommunication. Kita Mas Leon kalau masuk ke ini, buka web kita, bisa menikmati TV live, games, music, apapun bisa langsung dari ini kita. Kemudian ada others itu bisa event activation di tiap stasiun, ada macam-macam. Minimal ada dari kelima ini saja itu sudah bagus. Kira-kira. Boleh share nggak sih kayak breakdown-nya di masing-masing kategori gitu? Misalnya kayak naming right berapa persen, lalu tiket berapa persen gitu. Ya, dari total non-tiket, pendapatan non-tiket itu menduduki peringkat pertama dari advertisement. Advertisement, kemudian yang kedua adalah naming right. Ini posisi kedua terbesar, selanjutnya memang agak jomplang. Dia kecil, yang lain-lain ini. Tapi yang paling besar adalah ada di naming right dan advertisement. Nah kira-kira kalau misalnya dengan bisnis model yang seperti ini, apakah sudah dikaji nggak sih kayak dari awal tuh payback periodnya berapa lama sih? Tapi mungkin ini juga payback period lama pun nggak masalah, soal bunganya 0,0% tadi kan, ya kan? Kalau misalnya bunganya rendah itu sebenarnya tarik panjang pun juga nggak terlalu isu sebenarnya. Kalau PSO yang diberikan oleh pemerintah itu dianggap sebagai pendapatan kami, PSO itu dalam arti gini Mas Leon. Kalau saya naik dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, saya bayar cukup 14.000, right? Economic cost-nya sebenarnya waktu saya bangun itu adalah 31.000 harusnya. Iya, per orang 31.000. Tapi dia cukup membayar 14, kenapa? 17-nya dibayar oleh pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta, memberikan subsidi. Nah, ini yang dibayarkan oleh pemerintah itu bagi MRT adalah pendapatan. Karena mereka membayari penumpang. Ya. Jadi the total itu sebetulnya kalau hanya yang dibangun fase itu saja, loan berapa? 40 tahun. Setengahnya 20 tahun bebas bayar itu. Ngerti. Nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama semua orang nih. Pak mau nanya rencana MRT ke depan ya, pembangunannya, step-stepnya. Nah sekarang ini kan kalau misalnya saya ngikutin kan yang lagi digenjot pembangunan itu adalah fase 2 ya kayaknya.
Fase 2 dibagi dua lagi, 2A, Ya. 2B. Ini kan kalau nggak salah dari Bundaran HI sampai ke Ancol. Ya. Situ ya. Boleh sharing nggak sih dari segi timeline itu jadinya kapan? Nah, lalu yang timur barat bisa kapan gitu? Eh, Kami sih dari MRT berharap ya pembangunan MRT ini terus dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kepadatan traffic di Jakarta sebetulnya. Memang tidak cukup itu karena butuh kendaraan integrasi dengan mode lain posisinya. Oleh karena itu MRT Jakarta terus menggenjot untuk membangun ke arah utara. Ke arah utara itu selatan utara 28 kilo itu sebetulnya sudah ada kajian dan milestone-nya. Yang sekarang kita lakukan dari ke Bundaran HI sampai dengan Ancol Barat itu kita bagi dua. Bundaran HI sampai dengan kota itu kurang lebih sekitar 6 kilo dibagi pembangunannya 3 segmen. Segmen pertama Bundaran HI sampai dengan Harmoni itu sekarang 70%. Kenapa? Itu sudah bolong tunnelnya. Sampai sana itu kanan kiri. Kemudian dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar itu kurang lebih sekitar 24%. Dan dari Mangga Besar sampai kota kurang lebih sekitar 44%. Tapi the overall progress ini kurang lebih 31% by Januari 2024. Jadi kita akan sebut. Nah, target penyelesaian. Kami mempunyai plan untuk stepping operasinya. Jadi tidak menunggu selesai sampai dengan kota baru operasi, tidak. Step by step kita akan lakukan seperti itu. Nanti stasiun sekarang berhenti di Bundaran HI, kita akan masuk ke Monas dan Harmoni itu kurang lebih sekitar 2027 kita sudah operasi. Nanti sampai dengan kota 2029, sampai dengan Ancol 2032. Tapi 2032 ini bukan hanya North South saja. Kenapa? Karena kita punya plan East-West yang tidak sekuen, juga dibangun juga East-West-nya. East-West itu the initial plan-nya itu adalah Cikarang Balaraja, 87 kilo. Jauh sekali itu ya. Tiga provinsi. Tapi MRT Jakarta akan membangun wilayah Jakartanya dulu. Medan Satria sampai dengan Kembangan dibagi dua juga. Medan Satria sampai Tomang, this is page 1, stage 1. Kemudian dari Tomang ke Kembangan adalah page 1, stage 2. Yang kita akan lakukan sekarang page 1, stage 1, ini adalah 24 km. Ini insya Allah kita akan groundbreaking Agustus tahun ini. Oke. Jadi paralel sebetulnya kan. Not South terus, East-West-nya juga terus kita lakukan step by step. Juga paralel, next kita sekarang ada Outer Ring Road. Line itu dari Fatmawati, stasiun Fatmawati menuju Taman Mini. Ini bisa mengkonekkan juga dengan LRT Jabodebek sebetulnya, ya, masuk ke area selatan situ. Ini 11 kilo, fully underground, 10 station. Yang saat ini sekarang masih dalam proses kajian dilakukan. Oke. Nah, kalau misalnya pembangunan extension seperti itu, apakah ini masih dengan JIKA lagi yang JIKA atau JIKA ya panggilan? JIKA. JIKA. Oke. Ya. Oke. Bisa juga JIKA bahasa Indonesia. JIKA, iya bahasa Indonesia JIKA. Yang sekarang dengan JIKA itu adalah yang udah pasti itu adalah selatan utara. Oke. Pasti. Kemudian East-West page 1 stage 1 itu sudah dengan JIKA. Sekarang karena kita akan groundbreaking. Jadi kita masih open untuk seluruhnya. Tapi keputusan itu, pembiayaan itu semuanya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta. Oke, nah ini punya pertanyaan deh. Saya kan sebagai orang awam yang mungkin tidak mengerti internal operations MRT seperti apa. Kan seakan-akan ini adalah no-brainer karena secara demand udah pasti tinggi lah. Permintaan orang udah pasti naik gitu. Apalagi kalau misalnya transportasinya itu comfortable, harga juga terjangkau, east-west gitu kan. Pertanyaan adalah, kenapa sih ini semua itu tidak dibangun secara serentak gitu? Misalnya yang waktu phase 1 kita udah ngebangun east-west juga gitu kan. Sehingga ya semuanya bisa jadi lebih cepat lah. Nah ini bottleneck-nya ada di mana sih? Kenapa kalau kita lihat sekarang pembangunan itu kan juga paralel nih sekarang nih. Cuma memang yang agak pisah adalah phase 1. Karena phase 1 ada first time. Oke. First time waktu itu luar biasa Mas Leon. Masyarakat juga antipati karena memang ada beberapa histori sebelumnya juga tidak terjadi gitu ya, apa ini benar apa tidak gitu ya. Waktu itu kita akan buktikan bahwa MRT untuk fase 1 itu akan jadi
gitu ya. Jadi kita jalan, set. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa ini adalah first time belum serentak, itu karena terbukti dengan adanya pembangunan kawasan transitnya juga setelah MRT jadi. Tapi untuk fase berikutnya kita akan paralel. Begitu membangun, kawasan transit juga kita bangun. Itu satu alasan pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mempertimbangkan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Karena kalau bisa serentak, satu total dia mungkin misalnya judet di waktu tertentu dia harus bayar, itu juga harus kita hitung ratio-nya. Oke, ngerti. Iya. Perencanaan dari uangnya juga supaya bisa di spread out gitu ya, berarti ya. Tadi kan Pak Tuyat sempat mention mengenai MRT ini butuh ada political will juga supaya bisa jalan, gitu kan. Nah, apakah ini masih true untuk tahap-tahap selanjutnya? Atau itu cuma waktu di awal? Di awal butuh political will, tapi selanjutnya ya PT MRT secara perusahaan udah bisa jalan sendiri gitu. Saya melihat proyek ini sudah resmi, ada proyek strategik nasional, artinya langsung jalan sekarang. Berarti udah nggak ada kaitannya nanti gubernurnya siapa, presidennya siapa? Insya Allah tidak ada, karena MRT Jakarta juga dikukuhkan di dalam perda. Daerah. Oke, ya hati tenang kalau kayak gitu. Jangan sampai nanti cuma sampai 3 fase. Oh tidak, insya Allah. Oke, menarik. Kalau misalnya rencana di luar Jakarta, misalnya kita ngomongin beyond Jabodetabek. Kalau sekarang kan Jabodetabek kan, apalagi East West tadi juga baru yang menyerempet lah gitu. Kapan sih warga di luar dari Pulau Jawa ini bisa kebagian MRT gitu? MRT Jakarta dengan transfer knowledge dari Japanese company yang awal JICA ya, itu bisa membangun MRT di provinsi manapun. Sudah bisa membangun. Nggak usah perlu pergi ke Jepang. Kami bisa sanggup untuk membangun MRT di manapun. Sekarang yang kita sudah melakukan relation ya, connection itu ada beberapa provinsi antara lain Makassar, Bali kita melakukan MOU gitu ya. Kemudian Palembang kita kerjasama karena di sana ada LRT gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Bahkan kami menjalin kerjasama, kami diminta oleh Ho Chi Minh Metro untuk mentraining mereka. Jadi kita keluar sebetulnya. Oh, Ho Chi Minh Metro? Ya, jadi belajar ke kita, karena memang dia kan belakangan kan. Kemudian Dhaka, Bangladesh juga ke kita. Nah, berarti tadi yang di Bali contohnya, itu berarti akan ada MRT atau mungkin pakai merek lain dan dengan dukungan MRT gitu maksudnya? Kalau itu akan ada, tapi sepenuhnya itu adalah kewenangan dari Pemprov setempat. Once itu nanti diperlukan MRT Jakarta untuk kerjasama, apakah bentuk operator dan lain sebagainya, itu kita sangat terbuka untuk itu. Oke. Nah, tapi perbedaan salah satu ya yang saya lihat kalau misalnya MRT Jakarta dibandingkan MRT yang kayak di Singapura gitu. Kalau misalnya MRT di Singapura sangat terintegrasi kan. Apalagi mungkin bukan cuman MRT-nya aja stasiun yang banyak, tapi juga sama gedung-gedung sekitarnya gitu. Nah, apakah visi MRT ini nih akan seperti itu juga? Jadi kapan-kapan ada tunnel mungkin ke mall atau office building sekitarnya gitu? Ya, saya nyatakan itu harus terjadi ke sana. Kenapa? Kemacetan yang terjadi saat ini lebih dari 43% itu kan disumbangkan karena memang belum terintegrasi. Ya, jadi kami senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa integrasi itu adalah satu way out untuk mencegah terjadinya traffic yang luar biasa, kemacetan yang luar biasa, sehingga publik itu bisa memilih transport publik. Tapi apa yang harus dilakukan? Harus melakukan integrasi dan membangun kawasan transit di stasiun-stasiun supaya mudah orang masuk ke sana. Saya katakan Mas Leon, ada minimal itu ada 4 persyaratan untuk terjadinya integrasi. Persyaratan pertama, integrasi harus terjadi di bidang manajemen. Coba Mas Leon lihat di LTA Singapura atau Transfer for London di underground di London. Satu kota, baik railway base maupun basis maupun sampai taksi bahkan itu dikendalikan oleh satu manajemen. Di Singapura seperti itu, di London seperti itu, di Sydney seperti itu, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti. Sehingga kami senantiasa berdiskusi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat pun,
Di Jakarta harusnya mencontoh itu karena yang sudah terjadi. Satu, manajemen. Kedua, yang harus diintegrasikan apa? Fisik. Fisik itu tak terhindarkan. Apakah terkoneksi antar moda atau interkoneksi dengan building, dengan ruang terbuka sehingga orang bisa itu yang kami lakukan di fase 1 sekarang. Kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah integrasi terkait dengan pelayanan terbaik, dan yang keempat adalah integrasi mengenai payment system. Payment systemnya juga seperti itu. Tapi ini yang harus kita lakukan dan harus kita menuju ke sana, dan ini sudah dibuktikan dengan rapat terbatas presiden untuk melakukan ini sekarang. Bakal ke arah sana? Sekarang still going action nih. Oke. Posisinya. Iya, itu salah satu yang saya sempat mau tanya juga sebenarnya. Soalnya kan kita kan punya banyak variasi kan. Kita kan punya KAI, Transjakarta, MRT, LRT gitu. Mungkin bahkan oke lah kalau misalnya kita nggak ngomongin bus, kita nggak ngomongin Transjakarta. Bahkan kayak LRT, KAI, MRT, kenapa sih itu harus ada 3 brand gitu? Apakah itu harus satu brand aja, atau ya bedanya apa gitu sebenarnya? Apa kepemilikannya kah atau apa? Iya, KAI itu adalah kereta tertua di Indonesia. Itu sebetulnya pelayanannya adalah long distance, biasa kereta api situ. Kemudian juga itu kan dari antar provinsi juga posisinya. Kemudian ini adalah BUMN, dimiliki karena pertama sebelum apa-apa itu kan PT Kereta Api dulu. Kemudian berikutnya ada setelah kereta api itu ada MRT, dibangunlah MRT. Tapi MRT itu karena adalah kereta urban, namanya urban railway. Jadi di satu kota di Jakarta atau Jabodetabek itu namanya urban railway, dan dia bukan long distance. Kemudian ada LRT Jakarta juga begitu. Ini MRT dan LRT Jakarta adalah BUMD. Miliknya Pemprov DKI Jakarta. Kemudian sekarang ada LRT Jabodebek. Nah, iya. Ya, yang ini adalah di operate by PT KAI. Ya, ini pemerintah pusat juga. Ada baiknya posisi ini kita integrasikan menjadi yang tadi, fisik, layanan, payment system, management. Manajemen berarti harusnya ada satu holding CEO. Betul. Holding CEO yang bisa mengintegrasikan semua. Ya make sense sih. Masuk akal, soalnya iya. Oke, nah terus kalau misalnya dari segi fisik, tadi kan sempat sharing bahwa penting supaya gedung-gedung sekitar pun juga terintegrasi kan. Nah tapi kan kita tahu lah master planning di Indonesia mungkin tidak serapih yang semestinya mungkin gitu ya. Nah gimana caranya siapanya juga bakal ngebangun gitu, kayak tunnel-tunnel atau bahkan retail space ya ke sebuah gedung gitu. Kita ada 3 mandat kalau MRT Jakarta. Saya bicara MRT Jakarta karena saya adalah MRT ya. Jadi ada 3 mandat. Mandat yang pertama kita membangun infrastruktur yang saya ceritakan tadi, North South, East West, Jordan dan sebagainya. Mandat yang kedua, setelah kita jadi itu kita operasikan, kemudian kita maintain. Kemudian mandat yang ketiga adalah bisnis dan membangun kawasan transit. Pada posisi membangun kawasan transit atau yang dikenal dengan namanya TOD, Transit Oriented Development, itulah kita membangun. Contoh, stasiun Lebak Bulus Grab itu sudah connecting dengan Point Square, itu langsung. Kalau ada event dan sebagainya udah langsung connect. Kemudian stasiun Blok M BCA juga connect langsung dengan Blok M Plaza. Connect juga dengan Taman Marta dan sekitarnya di situ. Kemudian sekarang sedang dibangun stasiun Duku Atas connect dengan Yobi Building. Ya. Jadi step by step yang kita lakukan ini pure tidak membebani anggaran pemerintah. Yang mengkonek siapa? Karena kan harus ada diggingnya kan dari kita kerjasama dengan building owner. Building owner. Ya, kita kerjasama nanti akan ada win-win di situ. Oke, menarik. Posisinya seperti apa sih? Apakah saya ngebayangin kalau misalnya saya memiliki gedung yang dilewati oleh MRT, pasti saya akan sangat tertarik supaya bisa bikin entrance ke situ karena itu kan pasti meningkatkan value properti saya gitu dari segi accessibility gitu kan. Nah, apakah saat ini kondisinya seperti itu? Jadi kalau misalnya ada exit stasiun di sini, mereka tuh justru pada volunteer mau ngebikin exit tunnel atau kayak gimana? Ya. Pada saat awal kami membangun, kami sudah tawarkan interconnecting itu dengan semua building. Tapi pada saat itu kan mungkin belum tahu ya. Nah, pada akhir-akhir ini begitu value-nya langsung meningkat, mereka masing-masing memberikan menawarkan satu perjanjian dengan kita untuk melakukan koneksi di masing-masing building. Oke. Karena apa? Karena value-nya memang signifikan. I see. Itu tuh
apakah semua orang yang memiliki building yang nempel berdekatan boleh mengkoneksikan atau itu dipilih gitu berdasarkan sebuah kriteria? Sebetulnya kriterianya harus dekat dengan station ya, Oke. karena interconnecting dengan stasiun, karena nggak mungkin di posisi di tengah-tengah ya. Iya. Jadi sebetulnya free, tapi kami punya standar karena kami diberikan kewenangan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mandat yang ketiga tadi adalah sebagai pengelola kawasan. Jadi nanti semua yang berkaitan dengan technical di lapangan itu harus ada rekomendasi teknis dari kami ke Pemprov DKI Jakarta. Oke. Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya untuk pembangunan. Kenapa sih MRT itu ada yang di bawah tanah dan ada yang di atas gitu? Ya, sebetulnya kajian cukup komprehensif yang dilakukan oleh konsultan kita sejak awal kita membangun ya. Pertama, pertimbangan itu mesti ada. Minimal, pertama pertimbangan terkait dengan residential. Karena MRT biasanya harus masuk trasenya atau rutenya itu di kawasan menjemput ridership di residensial. Satu. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan jarak. Jarak antar stasiun itu kan tidak boleh juga terlalu dekat, juga tidak boleh juga terlalu jauh ya posisinya. Jadi kira-kira diatur seperti itu. Teknis, ini sangat teknis sekali. Kemudian yang ketiga terkait tentunya dengan cost. Emang bedanya kayak gimana kalau misal cost yang bawah tanah sama yang 1:2. 1:2? Ya, jadi kalau misalnya 10 cost untuk di atas, itu yang di bawah tunnel boring mesin itu bisa 20. Cuman tadi kan budgetnya kan 16T buat 16 km, berarti kira-kira 1T Ya. per kilometer. Tapi itu untuk average Ya. lah ya, Ya. yang di tunnel maupun yang tidak Ya. di tunnel gitu. Ya. Nah, cost 1T per kilometer ini dibandingin sama luar negeri itu kayak gimana sih? Sangat kalau kita membandingkan dengan proyek luar itu harus apple to apple. Jadi kita tidak bisa langsung, oh di sana di Thailand atau di Malaysia sekian kilometer, nggak bisa kita compare langsung itu. Kenapa? Karena ada masalah yang tadi saya ceritakan, lahan di kita beda dengan lahan yang di sana smoothnya. Posisi tadi utilitas. Pada saat kita akan membangun itu utilitas yang ada di bawah itu Mas Leon, itu luar biasa. Jadi kami tidak bisa membangun itu, oleh karena itu mempengaruhi waktu. Kami bisa turunkan tunnel boring mesin pada saat utilitas yang ada di sini itu sudah kita bisa urai dan kita masuk dak. Maksudnya utilitas nih kayak listrik, drainage, semua. Fiber optic internet. Internet, oh itu fiber semuanya harus disingkirin dulu. Harus dirapihin dulu, bahkan kita bikin di pinggir dulu. Nah ini beda. Kalau misalnya di sana cost-nya kan akan lebih ringan gitu ya. Posisinya misalnya seperti itu. Tergantung kondisinya. Iya, gitu ya. harus apple to apple membandingkan. Apakah mungkin itu harus menjadi masukan juga untuk ke depannya supaya utility itu harusnya dikasih posisi yang tidak akan dibangun transportasi publik massal seperti ini? Seharusnya itu. Harus ada master plan-nya. Apakah saat ini Pak Tuyat lihat sudah lagi dikembangkan, lagi dikodok untuk fase-fase mungkin 4, 5 selanjutnya gitu? MRT Jakarta masuk pada posisi kota yang sudah jadi sekarang. Ini permasalahan. Benar. Beda kalau kita bisa membangun satu kota yang masih baru gitu ya. Itu bisa kita atur. Sekarang sudah terjadi utilitas itu. Dan yang harus kita lewati adalah itu jalannya. Itu yang jadi permasalahan. Iya. Gitu. Ya better late than never lah. Yang penting ada dibanding. Iya, oke. Nah terus ada salah satu concern yang mungkin sering diomongin sama orang-orang ya, yaitu kan katanya Jakarta lahannya menurun, bakal tambah banjir segala macam kan. Sedangkan MRT itu kan posisinya underground gitu. Ya. Nah, ya pastilah kalau misalnya udah kerjasama dan apalagi spendingnya sampai 16T, pasti udah ada sebuah kajian. Tapi gimana caranya supaya mungkin saya nggak bakal ngebahas mengatasi kebanjiran Jakarta soalnya bukan posisinya Pak Tuyat, tapi minimal untuk meminimalisir air tidak masuk ke underground itu gimana caranya? Ya. Ini juga kajian, sangat teknis sekali, tapi saya kasih ilustrasi, saya kasih contoh. Ya. Pada saat kita masuk entrance MRT underground, ya, itu Mas Leon ya, pasti kita akan naik dulu. Oke. Ya, itu 1 meter. Baru turun eskalator atau. Nah, kalau banjir itu, ini sudah kita, ini kan banjir, bagaimana tingginya banjir daerah Sudirman Tamrin gitu, udah kita lakukan, udah kita kaji. Karena MRT dibangun itu untuk 200 tahun. Ya, jadi begitu banjir itu melampaui, katakan, melampaui 1 meter, kita ada namanya, pintu penutup, barrier. Ini barrier untuk supaya air tidak
masuk. Terus sampai 2 meter nih posisi ke atas. Nah, begitu kita membangun fase kedua ke arah utara yang relatif tanahnya lembek dan itu juga kecenderungan turun, yang tadi itu jauh lebih tinggi lagi. Jadi sangat tergantung kepada itunya oleh. Jadi kalau misalnya banjir di atas, Mas Leon bisa masuk ke dalam aja mendingan. Aman. Oh, banjir di atas malah suruh Ya, masuk. masuk ke dalam. Aman, insya Allah aman. Kita ada giant pump dan sebagainya udah. Itu udah lengkap kita posisinya. Oke, mantap. Ya mungkin kalau misalnya dari saya untuk bagian MRT masih ada satu pertanyaan terakhir kali sebelum masuk ke bagian professional career. Mungkin boleh share nggak ya kayak problem yang terbesar sekarang kalau misalnya di MRT itu kayak apa sih? Kayak kenapa butuh waktu yang lama untuk membangun proyek seperti itu gitu. Tadi kan sampai 2030 kalau nggak salah 32 kan, sampai Ancol gitu kan. Berarti kan masih sekitar 9 tahun lagi gitu kan. Nah, challenge-nya di mana sih yang terbesar gitu? Challenge pertama lahan. Itu lahan tuh maksudnya emang ini land acquisition karena kan dibangunnya kan di atas jalanan atau di bawah jalanan which is punyanya DKI kan. Ya. Jadi pada saat kita membangun membangun ke arah utara katakan yang sekarang gitu ya. Itu setelah box itu jadi, station-stationnya jadi gitu ya. Kan ini butuh beberapa exit atau entrance banyak. Oke? Nah, masuk entrance ke atas itu juga bukan hanya entrance saja, ada ventilation tower dan cooling tower yang kita butuh lahan. Lahan ini ya yang kita sekarang alami itu kebanyakan adalah dispute. Ya. Dispute itu kita harus melalui proses konsinyasi pengadilan, kita harus melalui macam-macam di posisi ini butuh waktu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini klasik sebetulnya posisi ini. Kedua, financing tidak selamanya mulus. Bagaimana awal kita negosiasi dengan Jepang pun cukup alot posisinya untuk sekarang tahu mudah karena sudah terjadi, tapi stepping untuk menuju ke sana itu cukup alot. Gitu ya, financing. Kemudian yang ketiga di tahap-tahap awal kita tahu regulasi harus dibuat, beberapa harus dibuat dan sebagainya. Kemudian yang keempat tadi adalah masalah utilitas, luar biasa. Itu cukup memakan waktu. Kenapa? Karena pipa yang begitu besar melintang dan sebagainya, pipa gas dan sebagainya, itu untuk memindahkannya kan butuh dana dan butuh approval dari usernya. Kadang-kadang tidak dianggarkan pada saat terjadinya kan. Nah, ini memakan waktu nih luar biasa nih posisi ini. Oh, soalnya sama instansi yang berbeda juga, sama PLN, sama beda-beda. PAM, sama beda-beda. Oh, itu koordinasinya itu juga bakal butuh waktu. Makan waktu. Yang jadi permasalahan adalah mereka tidak siap duit untuk memindahkan ini pada saat ini kita mau pakai. Nah, ini challenge ya, tantangan di kita. Saya katakan tadi Mas Leon karena kami membangun MRT di kota yang sudah jadi. Benar. Iya. Oke, mungkin di segmen terakhir ini saya pengen kita kan di channelnya kan lebih ngomongin finance, business, ekonomi dan juga career advice kan. Mungkin boleh sharing nggak perjalanan Pak Tuyat akhirnya menjadi sebagai CEO MRT gitu? Wah, ini panjang ini. Jadi saya adalah background saya adalah accounting finance gitu ya. Kemudian saya bekerja di salah satu badan pemerintah, namanya badan auditor, internal auditornya pemerintah ya. Kurang lebih 11 tahun saya ditempatkan di berbagai daerah, udah muter nih sebetulnya. Kemudian setelah 11 tahun saya membantu kemudian pindah ke salah satu BUMD pertambangan di Indonesia, namanya PT Aneka Tambang, PT Antam ya. Saya membenahi internal audit di situ, membenahi finance. Kemudian setelah tahun ke-11 juga nih. 9 tahun plus 11 berarti ya, 20. 11 tuh 11 jadinya nih. 11 itu saya sempat fit and proper untuk direksi di Aneka Tambang. Sudah selesai waktu itu dengan Pak Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan dan Menko-nya Bu Sri Mulyani pada saat itu. Nah, begitu 2 minggu lagi diumumkan mau RUPS, saya diminta untuk membantu membangun MRT gitu ya, ceritanya dipanggil. Berarti involve-nya waktu di Zero ya, sebelum regulasi yang ada. Iya, posisinya Zero akhir 2012. Jadi
di sini, kalaupun ini ya udah saya ikhlaskan, saya membangun dari nol di sini. Kenapa? Karena memang kalau saya minta advice di orang rumah dan sebagainya itu tidak ada yang setuju gitu ya posisi itu. Kenapa? Soalnya saat itu belum certain maksudnya. Iya, kalau misalnya di kantor lama kerja bisa pakai remote karena hafal sudah. Tapi ini adalah your background as accountant, ini adalah transport, ini teknik, bla 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 bla, seperti itulah kira-kira. Kemudian dia kurang sertanya udah kalau saya sih kita di mana saja saya harus pastikan gitu ya, asal pasti. Nah ini akhirnya tapi kondisi ini terus jalan gitu ya, yang itulah mungkin jalan hidup ya. Sampai di detik ini dan saya memasuki tahun ke 2013 ke 2024 ke 11 lagi. Ke 11 lagi. Jadi 11 3 kali. Biasa kan kalau misalnya orang, lu udah kerja berapa lama? Dia bilang, oh kalau misalnya anak-anak muda ya, oh gue udah kerja 2 tahun. Kalau sekarang gitu kan, kalau misalnya kita tanya orang yang berumur, biasanya, lu udah kerja berapa lama? Oh gue baru 11 tahun. Kalau misalnya perbedaan anak muda sama orang yang lebih berumur. Karena saya waktu kuliah semester pertama, semester kedua itu sudah pegawai ya. Kalau di STAN kan dianggap sudah pegawai. Jadi saya hitung mungkin dari awal karena jadi masih. Iya. Nah, boleh sharing nggak? Kayak tapi apa sih kayak opportunity-nya itu datangnya dari mana? Apakah kan nggak mungkin kayak buka job portal bisa apply kan nggak kayak gitu kan? Pasti kan ada sebuah rekomendasi gitu kan. Nah maksudnya ini kan terkait juga ke teman-teman di luar sana yang mau karirnya itu juga naik gitu. Kayak apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mendapatkan opportunity tersebut? Memang kalau dari pengalaman saya alhamdulillah tidak pernah ada apply gitu ya, tidak ada. Oh nggak pernah ada apply, enak banget. Nggak ada gitu ya, karena alhamdulillah saya diminta, aneka tambang saya diminta gitu ya. Kemudian ke itu juga diminta gitu ya. Kalau misalnya diminta tuh maksudnya sama siapa? Sama direksi lainnya merekomendasi atau kayak gimana? Iya, waktu itu saya diminta sama Pak Gubernur lah ya. Posisi untuk situ, di sini sama CEO-nya Aneka Tambang gitu ya. Diminta gitu ya. Karena mungkin mereka tahu gitu ya. Nah itu, boleh sharing nggak? Kan tadi kan dibilang diminta kan, apalagi nggak pernah apply itu posisinya kan. Ya. Boleh sharing nggak menurut Pak Tuyat sendiri, apa sih yang Pak Tuyat lakukan sehingga kesempatan ini datang gitu? Dari perjalanan hidup saya up and down ya sebenarnya. Tapi dari up and down itu saya memetik satu hikmah sebetulnya. Jika kita ingin sukses ada 3 hal yang harus dilakukan. Tapi ini inti banget ini posisinya. Tidak semulus itu tapi intinya ini. Pertama, satu kita harus benar. Itu yang kita namakan dengan saya jaga governance Anda. Dimanapun Anda bekerja. Gitu. Jangan nyolong. Jaga governance. Karena pada saat itu dilanggar, mesti akan satu. Kedua, networking. Jangan pernah membatasi networking dengan siapapun. User itu, apakah itu OB sekalipun. Karena di situ akan timbul career dan rezeki masuk di situ. Bagaimana kita bisa direkomendasikan oleh orang kalau kita sendiri tidak kenal dengan orang? Itu kira-kira filosofinya. Dan yang terakhir ada satu lagi yang tidak boleh orang sombong itu doa. Jadi 3 hal itu kalau meresapi perjalanan 3 kali 11 tahun gitu ya. Kira-kira 3 governance, networking, banyak doa. Oke. Mantap. Oke, ini final advice. Kalau misalnya mungkin bukan advice tapi lebih sharing ke personal investment gitu ya. Kalau misalnya Pak Tuyat sendiri kira-kira porto investasi kayak gimana nih? Apakah lebih ke reksadana kah, saham kah, atau mungkin kripto kah sekarang? Kalau kripto tidak, tapi ada 2. Pertama terkait dengan deposito dan saya sempat masuk di mix ya reksadana ya. Jadi tapi di reksadana juga kan saya harus lihat bagaimana itu share itu mana aja. Kan ada capital cost-nya mana yang kita lakukan. Jadi cuma 2 itu aja. Karena dalam perjalanan bekerja sendiri kan saya sudah memerlukan satu energi yang luar biasa gitu ya untuk bisa mengimplementasikan pekerjaan itu. Udahlah, nggak usah pusing-pusing, udah cukup ini aja. Dan kalaupun reksadana yang aman aja. Benar. Mantap. Thank you banget nih. Kalau misalnya saya sendiri doain supaya MRT terus maju, terus sukses. Semoga kita masuk ke fase 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amin. Thank you banget udah datang nih. Makasih.